Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kataba alaina fardhas siyam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Teman-teman sekalian, sejauh Ramadan yang kita jalani hingga saat ini, mungkin dalam berpuasa kita menemukan beberapa tantangan di dalamnya. Mungkin kita merasakan lapar, haus, tubuh yang lemas, badan yang lesu, mengantuk, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa perasaan-perasaan tersebut adalah normal, teman-teman. Akan tetapi, jangan sampai menjadikan perasaan-perasaan tersebut menjadikan kita malas beribadah. Justru, jadikan perasaan-perasaan tersebut sebagai motivasi, sebagai pemacu untuk kita agar menjadi lebih semangat lagi dalam beribadah. Karena dengan berpuasa ini, teman-teman, ini adalah salah satu cara kita untuk menjadi hamba yang the next level, yaitu mencapai takwa. Sesuai yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Memang puasa dari segi makna yang terlihat adalah menahan lapar dan haus. Akan tetapi itu adalah makna puasa dari cangkang luarnya saja. Makna puasa sendiri, esensi atau inti dari puasa itu sendiri adalah sebagai ibadah yang bersifat melatih, yang sifatnya pelatihan untuk kita mencapai takwa. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali salah satunya menegaskan salah satu aspek yang dilatih dari puasa ini adalah kesabaran, teman-teman. Sesuai firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar disempurnakan pahala atau ganjarannya tanpa batas, tanpa hisab. Maka dari itu sabar ini merupakan salah satu aspek yang dilatih juga dalam ibadah puasa. Oke, berikut kami sampaikan beberapa tips dari kami untuk menghadapi tantangan-tantangan di bulan Ramadan. Yang pertama, luruskan niat. Kita berpuasa hanya untuk Allah Ta'ala semata, bukan sekedar ikut-ikutan oleh teman ataupun orang lain. Karena sesuai yang Rasul sabdakan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu bihi taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi pentingnya menjaga niat kita dalam berpuasa ini selama Ramadan. Jangan sampai niat kita ternodai, jangan sampai niat kita ada problem di tengah jalan, dan jangan sampai tantangan-tantangan yang kita lalui di bulan Ramadan ini malah menjadikan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kekosongan. Sesuai yang Nabi sabdakan, betapa banyak orang yang berpuasa hanya tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan juga haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua yaitu atur energi dan waktu kita. Jadi dalam Ramadan ini sebisa mungkin kita atur kapan waktu kita beraktivitas dan juga beribadah. Kita sahur dan berbuka dengan porsi yang cukup. Kemudian kurangi rebahan atau tidur-tiduran yang tidak perlu. Kurangi perkataan yang tidak baik. Hentikan perkataan yang tidak baik. Kemudian atur juga bagaimana kita memanage waktu dalam satu hari itu. Kemudian yang ketiga, ingatlah reward terbesarnya. Oke, jadi reward terbesar kita dalam berpuasa ini adalah pahala atau ganjaran yang tidak batas. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala tersebut.
sesuai yang Allah katakan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Bahwa seluruh amalan, seluruh yang dikerjakan anak Adam ini adalah untuk dia, kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu perbanyak doa dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tentunya kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba, tentunya kita adalah seorang yang lemah. Maka dari itu kita perlu dan harus meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat, yakni Allah Ta'ala. Demikian tips-tips yang dapat kami sampaikan. Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang sangat berkesan. Semoga Ramadan ini dapat kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ramadan ini tidak datang setiap waktu. Ia hanya datang sebulan dalam setahun. Maka beberapa orang ada yang mendapati Ramadan di tahun sebelumnya, akan tetapi pada saat ini dia tidak mendapatinya, atau bahkan dia sudah tiada. Maka dari itu, bagi kita semua yang menemukan Ramadan, yang dapat membersami Ramadan, yang diberikan kesempatan membersami Ramadan, maka alangkah baiknya jangan jadikan Ramadan ini, jangan menjalankan Ramadan ini dengan biasa-biasa saja. Tahan lapar hausnya, kemudian jaga lisannya, dan tingkatkan lagi kualitas ibadahnya. Semoga Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Semoga Ramadan ini dapat menjadikan diri kita menjadi seseorang yang lebih bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.